Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Warahmatullahi Pagi, Pak. wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini kita pertemuan selanjutnya ya. Jadi sebelum melakukan proses pembelajaran terlebih dahulu ada baiknya kita berdoa. Jadi marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya saya akan mengabsen kehadiran untuk hari ini. Ya, yang pertama Hadi Pramono. Hadir, Bapak. Marion Jola. Hadir, Pak. Ya, Anissa Ilhusna. Hadir, Pak. Putri Ane. Hadir, Pak. Anya Priscilia. Hadir, Pak. Nur Istika Maria. Hadir, Bapak. Surai Fatul Jana. Hadir, Bapak. Makfira. Makfira terkeluar, Pak. Oh, itu, Pak. Udah ada, Pak. Ya, Makfira. Makfira ada? Ada, Pak. Mungkin jaringannya macet, Pak. Ya, selanjutnya saja Nurul Afika, IA Rifai. Hadir. Sandi Sanjaya. Hadir, Bapak. Ya, langsung saja. Bapak mau bertanya, di sini siapa yang sering berolahraga? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saat berolahraga, Saya, Pak. pasti keluar keringat kan? Iya, Pak. Iya, Keluar Pak. keringat, Pak. Keluar, Pak. Dengan keluar keringat itu ada hubungannya dengan materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia. Ya, di sini siapa tahu apa itu sistem ekskresi pada manusia? Sistem pembuangan, Pak. Saya, Bapak. Keluaran sisa-sisa metabolisme. Ya, semuanya itu benar. Hanya saja kurang lengkap itu secara singkatnya pengeluaran sisa-sisa metabolisme ya, betul. Tetapi sistem ekskresi itu adalah zat-zat sisa yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau beracun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Ya, seperti pada gambar, itulah organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Ya, selanjutnya Bapak mau bertanya, di sini siapa saja yang tahu apa saja sistem yang tergolong dalam sistem ekskresi? Organ apa saja yang tergolong dalam sistem ekskresi? Kulit, Pak. Saya, Bapak, saya. Ya, silakan Urai Fatul Jana. Ada kulit, hati, paru-paru, sama ginjal, Bapak. Ya, benar sekali. Beri aplaus untuk Urai Fatul Jana. Dia sudah menjawab sangat benar. Ya, yang pertama adalah hati. Yang pertama adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati berperan dalam sistem ekskresi, yang dimana untuk mengolah amonia menjadi urea, mensekresi zat beracun dalam darah, serta membuang sel darah merah yang sudah rusak. Dan hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa-senyawa yang disebutkan tadi itu amonia dan asam urat.
dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut proses detoksifikasi. Ya, selanjutnya adalah ginjal. Yang kedua adalah ginjal. Ginjal merupakan organ sekresi pada manusia yang berbentuk seperti kacang merah. Jumlahnya ada 2 dan terletak di kanan dan kiri tulang belakang, tepatnya di bawah hati. Dalam tubuh manusia dewasa, ginjal biasanya memiliki panjang sekitar 11 cm. Berat dan besarnya bervariasi, tergantung jenis kelamin, umur, serta ada tidaknya ginjal pada sisi lain. Ginjal berfungsi sebagai penyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan, dan racun dalam darah, serta mengeluarkan zat sisa tersebut dalam bentuk urin. Ginjal mencapai keseimbangan air dan mengatur konsentrasi garam yang ada pada tubuh. Ginjal menerima darah dari sepasang arteri renalis dan darah keluar lewat vena renalis, sehingga ginjal berhubungan dengan ureter, tabung yang membawa urin keluar ke kandung kemih. Itu yang disebut dengan ureter adalah tabung yang membawa urin keluar ke kantung kemih. Selain sebagai alat ekskresi, ginjal akan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi, yang kedua penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan yang ketiga adalah pengumpulan atau augmentasi. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Pada tahap ini, ginjal menyaring cairan dalam darah sebelum akhirnya kembali ke jantung dan paru-paru. Cairan yang tersaring berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, namun sudah tidak mengandung protein dan darah. Yang kedua itu penyerapan kembali atau reabsorpsi. Proses reabsorpsi terjadi di bagian ginjal yang bernama tubulus contortus proximal, di mana tubulus contortus proximal menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Adapun hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Dan yang tahap ketiga itu adalah pengumpulan atau augmentasi. Dalam tahap ini terjadi pengumpulan cairan yang telah dilakukan dalam tahap-tahap sebelumnya. Ini merupakan tahapan yang terakhir dan menjadi di bagian tubulus contortus distal. Cairan yang dihasilkan oleh tahapan ini sudah berbentuk urin sesungguhnya, atau yang kita bilang kencing, air kencingnya itu yang keluar dari setelah tahap ketiga ini, setelah tahap augmentasi ini. Organ ekskresi yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru pada manusia itu ada 2. Di dalam tubuh manusia itu terdapat ada 2 paru-paru, yakni paru-paru sebelah kanan dan kiri. Keduanya terletak di rongga dada, di mana paru-paru kanan biasanya lebih besar, sementara paru-paru kecil yang berdekatan dengan jantung lebih kecil. Sebelah kiri maksudnya, paru-paru yang sebelah kiri yang berdekatan dengan jantung lebih kecil, ya itu maksudnya. Selain menjadi organ dalam sistem pernapasan dan berhubungan dengan sistem peredaran darah, paru-paru juga berperan dalam sistem ekskresi. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau zat beracun, zat sisa dari metabolisme tubuh, dan dikeluarkan pada saat menghembuskan nafas. Bukan berarti menghembuskan nafas terakhir, tetapi setiap kita menghembuskan nafas, di situ terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yang dimana karbon dioksida itu berupa zat racun dari hasil metabolisme. Tuh. Dan selanjutnya adalah yang terakhir, kulit. Kulit termasuk dalam sistem ekskresi, karena kulit adalah lapisan jaringan pelindung paling luar pada manusia yang terdapat di permukaan tubuh yang dapat menghasilkan keringat. Nah,
Kulit juga memiliki peran dalam sistem ekskresi ini karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat ya, yang tadi saya katakan bahwa kulit itu mengeluarkan keringat. Nah, fungsi lain dari kulit adalah melindungi tubuh terhadap patogen dan kehilangan air yang berlebihan. Kulit terdiri dari 3 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama adalah lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah sebuah lapisan kulit yang paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Dan kedua adalah dermis. Dermis adalah sebuah lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan ini lebih tebal daripada lapisan epidermis dan terdiri dari beberapa jaringan, termasuk pembuluh kapiler yang bertugas untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Dan terdapat lagi juga kelenjar keringat yang bertugas untuk menghasilkan keringat, dan terdapat lagi kelenjar minyak yang akan menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Nah, pada lapisan dermis inilah yang proses terjadinya pengeluaran sisa-sisa metabolisme tadi dalam tubuh itu, karena diarahkan ke sini jadi dalam bentuk keringat sehingga dikeluarkan dalam bentuk keringat, dibuang lah begitu maksudnya. Terus lapisan terakhir adalah lapisan bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis, di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis yang dibatasi oleh sel lemak. Dan lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan menahan suhu tubuh. Jadi itulah beberapa sistem organ-organ sistem ekskresi pada tubuh manusia. Nah, saya bertanya kepada anak-anak, apakah ada yang belum dipahami dari penjelasan Bapak? Jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Di bagian mana yang belum dipahami? Sudah paham, Bapak. Paham, Bapak. Iya. Pak, Kalau begitu, kalau paham berarti bisa menjawab pertanyaan Bapak. Bapak mau tanya, apa fungsi dari ginjal sebagai sistem ekskresi? Mengeluarkan Yang bisa jawab Bapak nilai plus. Mengeluarkan sisa-sisa hasil metabolisme, Pak, darah, penyaring darah, Pak. Ya, siapa yang hadiah? Mendetoksifikasi, Bapak. Racun. Ya, ternyata sudah paham betul ya. Yang lain bagaimana? Cuma Hadi Pramono dan Sama, Anissa Bapak. Sama Pak, sama Pak. Paham Pak. Ya, baguslah kalau Sama, begitu. Bapak. Dan saya rasa di sini semuanya sudah paham dengan ini, dan saya berharap untuk minggu kedepannya, minggu selanjutnya harus belajar lebih giat lagi agar supaya dapat pertanyaan yang merupakan kuis bisa menjawabnya. Ya. Dan sekian materi dari Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan buat teman yang belum hadir usahakan hadir untuk minggu depan. Ya baiklah, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak.